Seorang anak perempuan merekam momen terakhir bersama ibunya sebelum meninggal dunia. Sang ibu pun memberi kesaksian bahwa ia melihat 4 sosok makhluk di atasnya. And where are they at? Tell me. I don't see anything, Mom. I don't see anything. You see him? I don't see anything. Are they making you happy? Yeah? Well, that's good. How many? Four? Four? Sekarang adalah zaman di mana kamera ada di mana-mana. Kita bisa melihat banyak kejadian tak terduga yang terekam dan banyak beredar di media sosial, termasuk momen ketika seorang mengalami sakaratul maut. Dari video-video yang beredar, banyak dari mereka ini tampak seperti melihat sosok yang tak kasat mata, seolah-olah ada sesuatu yang datang menghampiri di atas mereka. Kita yang masih hidup tentu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya yang mereka lihat? Mengapa pandangan mereka selalu tertuju ke atas? Dalam video kali ini, kita semua akan mencoba menemukan jawabannya. Jadi, silakan simak video ini sampai selesai. Merak etme, ben yanındayım. Tamam, ben yanındayım. Hiçbir şey yok. Ay abla. Ablam? Ne abla? Ne aşkım o? Ne o bebeğim? Raziye. Bir şey olmuş dedi. Tamam. Kendine gel aşkım. Kendine gel prenses. Eşhedü en la ilahe illallah Evet. ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluhu. Tamam, oldu. Şimdi oldu. Apakah benar orang yang hendak meninggal itu bisa melihat malaikat? Ya, dia bisa melihatnya. Apakah melihat malaikat selalu mengintai dia di rumahnya? Ya, dia bisa melihatnya. Banyak hadisnya, banyak seseorang yang hendak meninggal. Ihtidor istilahnya. Kalau bahasa kita, sakaratul maut. Dan itu disebutkan di hadis yang panjang oleh Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib. Yang pertama, manusia itu ketika akan meninggal dunia, maka mereka akan melihat para malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan kejadian besar, sebagaimana didasarkan kepada hadis dari riwayat Bara bin Azib. ملائكتي وكتبي ورسلي لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kalau setiap orang mukmin akan meninggal dunia, turunlah serombongan para malaikat. Jadi yang turun bukan hanya satu. Jadi yang turun itu rombongan para malaikat. Di antara rombongan itu ada yang namanya malaikat maut, malaikat Israel, malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Di antara rombongan itu ada malaikat rahmat. Kalau yang meninggal dunia itu orang yang beriman, maka malaikat rahmat akan membawa 2 benda istimewa. 2 benda itu apa? Yang pertama, kafanun min akfanil jannah. Yang pertama, malaikat rahmat akan membawa kain kafan yang diambilkan kain itu dari surga. Dan yang kedua, akan membawa minyak wangi. Minyak wangi itu diambil dari surga juga. Maka mereka turun kepada orang yang akan meninggal dunia. Maka sesungguhnya para rombongan malaikat itu ketika mendatangi orang yang akan meninggal dunia, mereka duduk sepanjang orang yang akan meninggal dunia memandanginya. Makanya sering kita jumpai ketika seseorang yang akan meninggal dunia nengok ke kiri dan ke kanan.
lalu melihat ke atas. Kalau sudah datang sakaratul maut, mereka tidak dapat lagi berkata-kata karena sakaratul maut itu berat. Maka mereka hanya dapat memandang ketika malaikat maut itu sudah datang. Disitulah Rasulullah menerangkan malaikat maut berada. Yang mencabut ruh atau nyawa adalah malaikat maut. Yang membawa bukan malaikat maut. Malaikat maut tugasnya sudah selesai mencabut nyawa. Maka dicabut ruhnya, lalu diserahkan kepada malaikat rahmat. Dikafani dengan kain kafan dari surga, dikasih minyak wangi dari surga. أصحاب الجنة هم الفائزون الله خبير بما تعملون. نضال الحمد لله على السلامة. Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri bahwa malaikat maut tidak langsung pergi, melainkan malaikat maut kemudian berputar-putar di antara orang yang meninggal dunia itu. Jadi malaikat maut dalam ilustrasinya Hasan Al-Basri, malaikat maut berputar-putar di antara keluarga yang nangis. Lalu malaikat maut itu berkata kepada keluarga yang menangis, "Kenapa kalian tangisi? Keluargamu yang wafat ini rezekinya sudah habis. Maka dari itu aku cabut nyawanya karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada rezekinya lagi di dunia," kata malaikat maut ini dalam riwayat Hasan Al-Basri. "Dan kalau rezeki kalian nanti sudah habis, aku akan mendatangi kalian sebagaimana hari ini aku mendatangi saudara kalian," kata Hasan Al-Basri. Kalaulah setiap keluarga yang menangis mendengar ucapan malaikat maut itu, pastilah tidak ada keluarga yang menangis, kecuali mereka menangisi diri mereka sendiri, karena mereka teringat akan didatangi malaikat maut. Malaikat yang menyambut ruh itu ada dua setelah malaikat maut. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab, dan tugasnya tidak pernah bersamaan di satu tempat. Mereka pernah turun bersamaan pada peristiwa seorang pembunuh 100 nyawa. Dalam riwayat sebuah hadis masyhur, seorang pembunuh 100 nyawa yang akan mendatangi suatu desa untuk bertobat. Itu malaikat dua-duanya datang secara bersamaan di satu tempat. Ketika malaikat maut dan malaikat rahmat yang diutus Allah kepada orang sakaratul maut, maka imannya orang ini sudah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat rahmat menyambutnya, lalu dipakaikan kain kafan dari surga dan dipakaikan minyak wangi dari surga. Dari situ kita bisa menyimpulkan masalah pakaian sepenting itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ruh pun masih dipakaikan kain kafan. صل يا معتز عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. صلوا على النبي دائما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم ارحمني برحمتك يا رب. اللهم اعف عني يا رب. اللهم اغفر لي ذنوبي يا الله. والله إني أحبك يا الله. Wallahi ya hubbuka ya Allah. Lalu malaikat rahmat membawa ruh itu seiring dengan jasad yang dibawa ke area kubur. Setelah jasad terkubur, ruhnya masuk. Selesailah tugas malaikat rahmat dan digantikan malaikat mungkar dan nangkir. Jadi rotasinya seperti itu kalau kita membaca di dalam riwayat Bara bin Azib. Dan itulah hal yang pertama yang akan dilihat oleh seseorang ketika sakaratul maut, yaitu malaikat. Subhanallah, dari sini kita dapat melihat kesempurnaan dan kebenaran ajaran Islam. Ternyata Islam telah menjelaskan hal ini dengan sangat detail dalam banyak hadis Nabi. Yang pastinya ilmu ini tidak akan didapatkan dari agama lain selain Islam. Dalam video-video yang banyak beredar tadi, terlihat bahwa seseorang sebelum meninggal dunia akan diperlihatkan oleh Allah sosok malaikat yang datang menghampirinya.
Ini adalah peristiwa besar yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Namun, apa yang akan dialami ketika sakaratul maut akan berbeda antara orang yang beriman dengan mereka yang fasik, musyrik, dan kafir. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. यहाँ पर फैमिलीज अभी तक नहीं पहुंची है। यहाँ पर मर्द हजरात की तादाद ज़्यादा दिखाई दे रही है, फैमिलीज यहाँ पर कम पहुंच चुकी हैं। Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari video ini dan mempersiapkan diri untuk hari yang pasti akan datang. Dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang beriman, yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.